Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Begiri 2 Kayen, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini yang masih semangat, hebat, dan luar biasa. Pada kesempatan ini, di siang hari ini, saya akan menyampaikan atau mensosialisasikan materi terkait pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA PGRI 2 Kayen. Saya harap apa yang saya sampaikan ini nanti dapat bermanfaat bagi sekolah kita, bagi peserta didik kita. Langsung saja kita membahas tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Di kurikulum Merdeka ini, pendidikan atau pengertian pendidikan lebih mengacu pada pendapat dari Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tentunya tujuan pendidikan ini selaras dengan apa yang tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan, yakni pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Dari dua gambaran tersebut bisa kita simpulkan bahwa pendidikan itu tidak hanya sebatas pengajaran, pengetahuan, dan keterampilan saja, melainkan pula mendidik atau menuntun siswa menjadi siswa yang berkarakter. Kalau istilah terbaru kita saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya unsur pendidikan. Unsur pendidikan ada 3, yakni dalam pendidikan itu ada peserta didik, ada pendidik atau guru, kemudian ada lingkungan pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Kalau zaman dulu, Bapak Ibu guru lebih aktif dalam pembelajaran. Namun sekarang berbeda. Di kurikulum yang baru ini, peserta didik disarankan atau memang dianjurkan sebagai subjek pembelajaran. Jadi peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Artinya pembelajaran yang kita lakukan berpusat pada peserta didik. Apa yang kita sajikan dalam kelas setidaknya mampu untuk mengoptimalkan potensi dari peserta didik. Kemudian guru dalam hal ini pendidik sebagai pamong atau fasilitator bagi siswa. Jadi bila mana di kelas siswa mengalami problem atau kendala pembelajaran, Bapak Ibu guru bisa dengan segala ilmunya bisa mengarahkan anak didik kita. Kemudian yang ketiga tentang lingkungan. Lingkungan ini bisa menyangkut lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Lingkungan sebagai tempat penanaman budaya positif atau penguatan karakter. Tentunya keluarga menjadi tempat pertama penanaman karakter. Kemudian lingkungan sekolah, karena anak didik kita itu 8 jam di sekolah, tentunya lingkungan ini juga harus kita sesuaikan agar pembelajaran itu nyaman bagi anak dan aman bagi anak, sehingga pembelajaran ini lebih kondusif dan bisa diterima anak dengan baik. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ada banyak sekali budaya positif yang ada. Salah satunya di sekolah kita ada budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian ada juga disiplin, kedisiplinan, ketertiban siswa, masuk atau hadir tepat waktu di sekolah. Tentunya hal ini mampu untuk menanamkan karakter yang baik pada anak. Nah, tugas dari kita selaku pendidik
ini bagaimana menjalankan budaya positif ini secara konsisten, sehingga ini akan berlangsung secara terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan atau budaya yang sangat baik. Jadi itu sekilas terkait dengan budaya positif. Berikutnya, untuk muatan materi dalam budaya positif ini, yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi, yang ketiga ada keyakinan kelas, empat ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima ada 5 posisi kontrol, yang keenam ada segitiga restitusi. Materinya banyak sekali ya Bapak Ibu, tentunya nanti kalau kita bahas detail satu persatu akan sangat lemah sekali. Nanti akan saya bahas sekilas namun pasti dan mendasar. Oke, yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa hukuman maupun penghargaan. Jadi tujuan utama disiplin adalah agar anak mampu memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif dan tanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghormati diri mereka sendiri serta menghormati orang lain. Dengan kata lain, anak didik kita akan mampu menginternalisasi proses berpikir dan berperilaku secara positif. Ya, tentunya disiplin positif ini akan menjadi satu hal yang sangat mendasar dalam sebuah budaya. Selanjutnya yang kedua, apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan. Dorongan bisa dari dalam maupun dari luar yang menggerakkan seseorang untuk berbuat dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi bisa datang dari dalam diri kita sendiri atau bisa saja dari luar. Contoh motivasi dari dalam, kita hadir ke sekolah tepat waktu bukan karena agar tidak dihukum atau agar tidak ditegur, tetapi karena kita menghargai profesi kita dan tanggung jawab kita kepada peserta didik. Ketika peserta didik hadir tepat waktu, secara otomatis guru juga sebaiknya juga hadirnya tepat waktu. Kemudian seperti kalau dorongan dari luar misalnya, ya, ada orang yang hadir tepat waktu karena nanti akan rapotnya atau dapat penghargaan dari kepala sekolah misalnya. Itu salah satu contoh dorongan dari luar. Tapi yang saya harapkan di sini untuk motivasi itu yang terbaik adalah motivasi dalam diri. Kemudian apa itu hukuman dan konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi merupakan tindakan yang diberikan kepada individu, dalam hal ini peserta didik atau kelompok, atas kesalahan maupun pelanggaran yang telah dilakukan. Tentunya di setiap sekolah itu pasti punya peraturan, punya aturan sekolah. Aturan sekolah akan dilengkapi dengan sanksi. Nah, inilah yang tentunya aturan-aturan ini yang akan dijalankan segala warga sekolah, ya, mengacu pada aturan, tetapi dalam pelaksanaannya kita juga harus lebih bijak. Kemudian ada penghargaan juga. Penghargaan merupakan sesuatu yang diberikan kepada peserta didik, bisa individu atau kelompok, atas hasil kerja yang baik. Nah, ini uniknya, ya, ada satu hal penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata pemberian hukuman dan penghargaan itu kurang efektif, namun untuk jangka panjang. Nah, kalau untuk jangka pendek sih mungkin oke-oke saja. Jadi misalnya ya, untuk penghargaan, kita melihat pandangan kita selama ini pemberian penghargaan itu sesuatu yang bagus. Ternyata sesuatu yang bagus ini hanya dirasakan anak-anak tertentu. Misalnya saja dalam ulangan, siswa yang mendapat nilai terbaik ini akan dikasih hadiah oleh gurunya. Tentunya siswa yang merasa kurang mampu untuk berpikir, yang merasa nilainya mungkin tidak akan mencapai nilai tertinggi, dia bukannya akan menjadi termotivasi, tapi karena kesadaran dirinya dia akan menjadi malas malah. Jadi hal seperti itu dari hasil penelitian ada yang menunjukkan bahwa penghargaan ternyata tidak efektif. Pemberian hukuman pun sama. Pemberian hukuman bisa dilakukan memang, tetapi pemberian hukuman ini hanya solusi untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang kurang baik. Kenapa? Karena dasar dari hukuman ini adalah tidak akan merubah karakter anak dalam waktu yang lama, karena mereka melakukan itu bukan dari kesadaran. Nah, mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya.
Artinya begini, saya ambil kasus misalnya, ketika ada anak yang bermasalah, kita tidak langsung memberikan hukuman ke anak tersebut, tapi coba kita cari tahu, kita ajak, kita panggil ya, empat mata, kita ajak diskusi, kita tanya latar belakangnya bagaimana, alasannya kenapa kok melakukan pelanggaran. Hal seperti itu perlu kita lakukan, artinya kita mendekatkan diri kepada anak ya. Kemudian setelah hal itu kita lakukan, kita bisa istilahnya ini mencari tahu segala informasi, kemudian membimbing anak ya, membimbing anak untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, bentuk bimbingan seperti inilah yang sebenarnya perlu dilakukan di instansi pendidikan. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi hukuman, dan ini bisa dilakukan oleh guru BK, wali kelas maupun guru mapel. Bisa untuk melakukan restitusi, hanya saja untuk melakukan restitusi waktunya lebih lama. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah sesuatu yang dipercayai dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang berasal dari dalam diri tanpa paksaan. Bila kita kaitkan dengan kelas, jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini atau dipercaya bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan, serta disepakati bersama antara guru dan siswa. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu ketika di kelas, Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas seperti kesepakatan dengan anak, misalnya hadir tepat waktu. Kalau kita minta anak untuk hadir tepat waktu, ya secara otomatis kita sebagai guru juga harus bertanggung jawab. Kita juga harus hadir tepat waktu. Kita bisa meminta anak untuk mengusulkan ide-idenya untuk kita buat menjadi satu keyakinan kelas. Misalnya penggunaan HP seperlunya. Nah, ini juga jadi satu keyakinan kelas juga. Ada lagi misalnya pengumpulan tugas tepat waktu, atau misalnya contoh lain misalnya ya, dalam hal berbicara misalnya sopan santun dalam berbicara di kelas. Ini juga salah satu bentuk keyakinan kelas. Kalau hal-hal seperti ini sudah kita sepakati antara peserta didik dengan guru di dalam kelas masing-masing, insya Allah pembelajaran di kelas itu bisa lebih nyaman. Kemudian yang kelima tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Glasser, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia menurut Glasser? Ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Kemudian yang kelima, penguasaan. Materi yang berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini, yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, atau manajer. Ini sebagai guru kita bisa saja memposisikan pada 5 ini. Ada yang mungkin sebagai penghukum ketika ada siswa melanggar peraturan kemudian dihukum. Apakah itu bagus? Ternyata dampaknya kurang bagus. Kemudian ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang memposisikan sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, dari kelima ini mana yang paling baik ya? Menurut saya sebagai manajer ini yang paling baik, karena manajer ini nanti akan mengontrol ya, menerapkan restitusi bila mana ada siswa yang bermasalah misalnya. Ini akan kita akan berusaha mencari tahu permasalahannya, kenapa melakukan kesalahan. Selanjutnya ini membimbing anak untuk menyelesaikan atau memperbaiki kesalahannya ya. Kemudian bertanggung jawab juga atas kesalahannya. Jadi manajer itu membimbing ya, mengelola anak ke arah yang lebih baik. Selanjutnya restitusi ya.
Restitusi tadi di bagian awal sudah kita sampaikan sekilas. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan cara yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam restitusi ini kita juga sering mengenal dengan istilah segitiga restitusi. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini tercermin dalam langkah-langkah restitusi, yakni yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, kita bahas dari yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau yang salah tadi karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, hal seperti ini perlu kita klarifikasi ke anak. Kenapa mereka melakukan kesalahan? Alasannya apa? Tujuannya apa? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seseorang pada dasarnya termotivasi secara internal, motivasi dari dalam. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Artinya, menanyakan keyakinan ini kita istilahnya mengarahkan anak, membimbing anak untuk melakukan hal terbaik dalam memperbaiki kesalahannya. Oke, ini ada satu kasus misalnya ya, untuk kasus yang saya sampaikan misalnya, coba diperhatikan. Ada siswa namanya Khairul Anam, merupakan salah satu siswa kelas 12 yang sering bolos kegiatan lab skill. Khairul Anam itu sering bolos karena banyaknya penugasan di kegiatan lab skill sehingga dia merasa malas. Padahal lab skill itu kegiatan di SMA PGRI 2 Kayen berupa pembekalan keterampilan hidup agar kelak dapat mandiri setelah lulus sekolah. Nah, saya selaku koordinator kegiatan lab skill mendapat laporan dari pembimbingnya yang menjadi pembimbing di lab skill SMIMA. Kemudian saya memanggil Khairul Anam untuk saya ajak diskusi, sharing permasalahan dan mencari solusinya. Yang masih semangat di siang hari ini itu tadi materi terkait dengan budaya positif. Nah, selanjutnya rencana terkait dengan penerapan budaya positif di SMA PGRI 2 Kayen, saya ada satu ide yang mungkin bagi Bapak Ibu guru mungkin bisa diterapkan atau barangkali cocok untuk Bapak Ibu guru dan nantinya bisa kita terapkan bersama, yakni budaya literasi 5 menit membaca. Nah, jadi bentuk kegiatan budaya positif yang coba saya terapkan dalam hal ini adalah membaca buku atau membaca artikel melalui smartphone atau literasi digital. Nah, yang melatar belakangi kegiatan ini ya, menurut saya yang pertama adalah ternyata minat baca siswa di sekolah kita sangat rendah. Ini terbukti dengan perpustakaan yang selalu sepi pengunjung dan malasnya siswa ketika diminta membaca oleh gurunya. Kemudian yang kedua, siswa begitu dekat dengan smartphone atau HP. Kemana-mana bawa HP, bahkan bangun tidur pun HP yang dicari lebih dulu. Bahkan dalam pembelajaran pun siswa seringkali bermain smartphone atau HP. Nah, hal seperti itu kalau kita bisa memanfaatkan HP, mengarahkan anak mungkin dengan penggunaan yang lebih bijak, pastinya akan lebih bermanfaat. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah untuk memanfaatkan penggunaan smartphone yang lebih bijak di kalangan siswa, sehingga ide untuk kegiatan literasi 5 menit ini muncul ya. Kenapa kok literasi? Karena literasi ini menjadi satu hal yang mendasar. Semua siswa yang sukses pintar pasti didasari dari literasi. Apalagi sekarang ya, kita kan ada asesmen nasional yang itu sangat membutuhkan literasi maupun numerasi.
Nah, apa tujuan kegiatan literasi 5 menit ini? Hal yang ingin dicapai itu apa? Jadi yang ingin dicapai yang pertama adalah siswa akan bertambah pengetahuan dan wawasan. Bertambahnya wawasan itu apabila siswa mau membaca. Hanya dengan 5 menit membaca saja, ya, 5 menit dengan memanfaatkan smartphone-nya, paling tidak siswa akan mendapatkan satu informasi. Apabila setiap hari mereka mendapat informasi meskipun hanya satu tapi rutin setiap hari, pasti ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, siswa tidak akan ketinggalan zaman dan selalu update berita atau informasi terkini. Ya, siswa sekarang itu kan hampir semua siswa memiliki smartphone dan akses internetnya ada. Jadi ini sangat mendukung sekali. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memanfaatkan smartphone lebih bijak dan berguna dalam pembelajaran. Di sekolah kita tidak ada aturan atau larangan membawa HP bagi siswa. Kemudian dalam pembelajaran terjadi permasalahan, artinya maksudnya dalam hal ini ketika guru mengajar ada siswa yang main HP sendiri, main game sendiri. Untuk hal seperti itu kita harus mensiasati penggunaan HP-nya. HP digunakan seperlunya di kelas. Penggunaannya bisa mungkin untuk browsing ataupun untuk hal yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang keempat, dengan literasi, ya, dengan diawali literasi, siswa menjadi lebih siap dalam mengikuti pembelajaran. Pastinya siswa yang membaca lebih dulu, dengan memahami pembelajaran lebih dulu, dia akan lebih siap menghadapi pembelajaran yang selanjutnya. Ini juga akan lebih memudahkan Bapak Ibu guru dalam mengajar. Kemudian apa potensi awal dari penerapan budaya ini? Ya, yang menjadi potensi awal adalah hampir seluruh siswa di SMA kita ini memiliki smartphone. Ini salah satu potensi awal, ya. Dan semua siswa mampu untuk mengakses internet, ya, mampu memanfaatkan smartphone. Hanya saja saat ini pemanfaatannya kurang bijak menurut saya. Ya. Kemudian yang kedua, setiap ruangan, ya, termasuk di semua ruang kelas di SMA kita sudah terkoneksi WiFi, hotspot area, sehingga ini memudahkan untuk mengakses informasi. Anak tidak perlu kehilangan kuotanya, ya. Dan ini menjadi modal awal. Anak sudah punya HP, sekolah ada fasilitas WiFi, tinggal eksekusinya saja. Kemudian yang ketiga, sekolah kita juga memiliki perpustakaan yang memadai. Artinya selain literasi digital, kita juga bisa literasi di perpustakaan. Tahapan kegiatan yang saya lakukan dalam penerapan budaya ini, yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini adalah menyusun kegiatan pembelajaran yang memuat unsur literasi dengan memanfaatkan buku, koran ataupun media digital. Ya, jadi kita lihat ini dari RPP-nya juga bisa. Ya, jadi di RPP itu kan pastinya ada ya unsur literasi. Lah literasi ini kita bisa terapkan, ya. Literasi itu bisa membaca, menulis, menyimak ataupun berbicara. Dan yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya di sini adalah melaksanakan rencana pembelajaran di kelas yang dimulai dengan kegiatan literasi 5 menit membaca di awal pembelajaran. Kemudian menyampaikan informasi yang didapat ke teman sekelas, artinya berbagi informasi. Ketika ada 30 siswa, dalam 5 menit akan ada 30 informasi yang akan dibagikan. Bayangkan dalam waktu 5 menit kita dapat 30 informasi. Ini kan hal yang luar biasa. Bila seperti ini rutin kan sangat keren, ya. Kemudian yang berikutnya kita sediakan jurnal harian. Jadi siswa mengisi jurnal harian literasi membaca. Dalam jurnal ini ada tulisan hari atau tanggal, judul bacaan, kemudian info yang didapatkan. Kegiatan literasi 5 menit membaca ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di pembelajaran saja, tapi juga bisa dilaksanakan di rumah atau kapan saja. Misalnya dalam bentuk penugasan, siswa bangun tidur misalnya, baca sekilas juga bisa. Kemudian nulis di jurnalnya. Ketika di waktu longgar sebelum tidur misalnya membaca materi atau misalnya artikel, bisa juga ditulis di jurnalnya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Tentunya itu tidak akan efektif kalau tidak kita evaluasi. Bagaimana cara kita evaluasi? Kegiatan evaluasi kita lakukan dengan mengecek atau menilai jurnal harian membaca milik kita setiap pembelajaran
membaca atau yang tertulis dari dalam jurnal. Misalnya dengan pelaksanaannya jurnal siswa kita dikumpulkan, siswa kita panggil satu persatu, kita masing-masing, coba kita tanya info apa yang didapatkan dari hasil yang kita cocokkan dengan apabila infonya misalnya sesuai benar sesuai dengan jurnal, artinya dia sesuai apa yang selanjutnya telah ukur keberhasilan yang menjadi telah ukur keberhasilan hasilnya adalah 80% siswa melakukan kegiatan literasi digital manual dilakukan dengan mengisi jurnal berjurnal. Jurnal ini bisa jadi alat bantu kita untuk menambah pengenalan bagi siswa. Mungkin di suatu saat ketika ada presentasi juga bisa salah satu faktor mendukung juga. Kemudian yang kedua, siswa memahami dan mendapatkan informasi dari materi yang dibaca, dibuktikan dengan tes lisan. Siswa kita panggil, kita cocokkan jurnalnya, kita tanya, tes lisan setelah. Dan yang ketiga, wawasan siswa bertambah. Wawasan siswa bertambah ini bisa kita ukur dengan cara melakukan debat atau adu pendapat tentang suatu permasalahan. Saya yakin kalau siswa yang sering update informasi, sering membaca, dia akan lebih mudah dalam melakukan debat karena wawasannya luas. Jadi silakan awali dari siswa atau dari Bapak Ibu dengan membaca. Nah, selanjutnya dukungan yang dibutuhkan untuk menerapkan budaya literasi membaca ini adalah yang pertama dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, bisa dari izin sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua, dukungan dari wali kelas dan rekan guru, artinya wali kelas atau rekan guru sebagai pemantau, evaluasi, dan rekan diskusi bagi saya. Yang ketiga, dukungan fasilitas berupa hotspot atau wifi sekolah yang lancar serta perpustakaan yang memadai. Artinya literasi ini akan jalan bila hotspot atau wifi lancar, perpustakaan juga memadai, anak butuh informasi ada. Yang keempat, dukungan dari pengelola sekolah, ini dalam bentuk penganggaran untuk menyiapkan buku jurnal kegiatan sekolah. Nah, berikut gambaran tentang jurnalnya. Jurnal ini sangat sederhana sekali, namun kalau bisa terisi hasilnya luar biasa. Oke, Bapak Ibu guru yang masih ada di sini, yang masih semangat, hebat dan luar biasa ya untuk sosialisasi hari ini ya tentang budaya positif, tentang literasi 5 menit ya sudah di pengunjung waktu ya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita awali hari-hari peserta didik kita dengan membaca, dengan tujuan anak lebih siap belajar, informasi siswa bertambah, ya, pengetahuan meningkat. Ya, jadi itulah pentingnya dari literasi. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Ya, salam sehat selalu ya, dan selalu kita sukseskan pendidikan di SMA Pikir 2 Kayen sehingga tercipta peserta didik yang bermutu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.